Salat tahajud itu para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, penamaannya itu langsung dalam Al-Quran. Kalau salat duha, salat istikharah itu dari hadis. Tapi kalau salat tahajud langsung penamaannya di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sepertiga malam bangunlah kalian tuh fatahajjad. Bangun untuk sholat. Sholat apa? Sholat tahajud. Nafilatan lak. Sebagai ibadah tambahan buat dirimu. Ibadah tambahan setelah sholat yang 5 waktu tuh. Sholat tahajud, Pak. Perbanyak, Pak. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat itu kelanjutannya setidaknya ada 3 kemuliaan, 3 keutamaan bagi orang-orang yang mendawamkan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Pertama, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagi orang-orang yang mendawamkan sholat tahajud, bangun malam, maka Allah berjanji kepadanya akan diberikan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang terbaik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, Pak. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun di dunia ini, Allah angkat derajatnya, Pak. Ketika kita seorang pegawai bekerja, ditempatkan dimanapun, berkah, Pak. Bekerja dalam posisi apapun, atas kehendak Allah sesuai dengan syariat Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang menjaga, mendawamkan sholat tahajud. Tentu di akhirat tempat yang terpuji adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, masukkanlah kami kepada tempat yang sidqin, tempat yang benar, dan keluarkanlah kami kepada tempat yang benar. Tuh. Keutamaan orang yang bangun malam tuh, Pak. Allah akan memasukkan kita nih, Pak, kepada tempat masuk yang benar. Kemudian Allah akan mengeluarkan kita kepada tempat keluar yang benar. Kita kan sekarang dimasukkan oleh Allah kepada kehidupan dunia nih, Pak. Memohon kepada Allah ya Rabb, masukkanlah kepada dunia ini tempat dunia yang benar, Pak. Kehidupan dunia ini kehidupan yang benar, Pak. Patuh tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia ini, Pak, sijnun, seperti penjara. Di dunia ini penjara kita nih, Pak. Dunia ini penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Artinya penjara itu ya nggak bebas, Pak. Nggak semua hal itu dihalalkan, ada yang diharamkan. Nggak semua itu diharamkan, ada juga yang dihalalkan. Tuh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita hidup di dunia ini mampu tuh untuk mengetahui yang benar, bukan hanya sekedar mengetahui yang benar, tapi mengikuti yang benar, Pak. Mengikuti yang benar itu. Karena ada orang, Pak, yang tahu akan kebenaran, tapi dia nggak mampu untuk mengikuti kebenaran tuh, Pak. Tapi sebaliknya juga, kita memohon kepada Allah agar kita tahu tuh yang batil tuh. Yang batil itu adalah batil, tapi kita juga diberikan kekuatan oleh Allah agar menjauhi kebatilan itu. Tapi ada juga orang, Pak, yang tahu akan batil itu batil, haram hukumnya, tapi malah mengikuti yang batil itu. Nah, kita memohon kepada Allah tuh, ya Allah, berikan kepada kami ini tempat yang baik, tempat masuk yang baik, yaitu kehidupan dunia yang baik. Nah, ketika Allah mengeluarkan dari dunia nih, mengeluarkan kita dari kehidupan dunia ini kepada alam akhirat, tempatkanlah di alam akhirat itu tempat yang terbaik gitu. Ya kemungkinan kita nanti di akhirat itu karena masuk alam kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur.
Ujungnya ke sono ada surga, neraka. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditempatkan tempat keluar ketika masuk ke alam akhirat, tempat yang terbaik. Ketika berada di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, ketika masuk ke alam akhirat ujung-ujungnya masuk surga. Mudah-mudahan jamaah Nurul Fatah masuk surga, amin. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu keutamaan bagi orang yang mendawamkan sholat tahajud itu. Yang kedua, Allah akan memberikan tempat yang terbaik dan akan mengeluarkan kepada tempat yang terbaik. Dan itu doa kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang ketiga, waja'al min ladunka sultanan nasira. Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuasaannya tuh, Pak. Menurut logika nggak mungkin nih, tapi bagi Allah mungkin, Pak. Allah Maha Mampu. Semua berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menolong kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditimpa dengan darurat corona nih, Pak. Sedih kita melihatnya, Pak. Tapi apalagi apa daya, ini semua atas ketentuan Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cobaan badai ini cepat berlalu, amin. Sedih, Pak, kita melihatnya, mah. Bagi saya pribadi juga, ya Allah. Sholat Jumat diliburkan, jalan pada sepi, mal sepi, anak-anak sekolah juga diliburkan. Bahkan bagi saya nih, jadwal-jadwal pengajian saya yang sudah terjadwal diliburkan sementara. Bahkan yang sudah memformasi jadwal ceramah Ramadan juga di-cancel terkait musibah ini. Tentu sedih, ya sedih, Pak. Kecewa, iya kecewa. Tapi putus asa, jangan, Pak. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menjaga sholat tahajud, bangun malam, Allah menghindarkan semua dari wabah ini dan segera Allah mengangkat musibah ini dari negeri kita, Pak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kan ada yang suka mengaitkan tuh, Pak. Kan virus corona itu COVID-19. Ya, ilmu cocokologi. 19 itu apa, Pak? 5 waktu. Terus 5 waktu itu berapa rakaat? 17. Yang 2 rakaatnya sholat tahajud. Tambahin, Pak. Ya, ilmu cocokologi itu. Ya, untuk menghindarkan wabah corona, mari jaga sholat gitu. Sholat 5 waktu, perkuat iman. Jangan lupa tambah 2 rakaat lagi sholat tahajud, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berjanji bagi siapa orang yang mendawamkan sholat tahajud, waj'al min ladunka sultanan nasira. Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuasaannya kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuh amalan yang dapat menghantarkan kita ke dalam surga dan dapat membuka pintu-pintu langit. Nah, yang terakhir, amalan yang dapat membuka pintu langit dan mengantarkan ke dalam surga itu adalah menunggu waktu sholat. Ketika sholat mau berkumandang, sudah menunggu, Pak. Sudah berada di masjid. Sebelum Partono mengumandangkan itu sudah ada di masjid. Menunggu artinya, Pak. Menunggu waktu sholat, subhanallah. Kenapa dia menunggu waktu sholat? Di dalam hatinya ada kerinduan, Pak. Ingin bertemu dengan Allah. Jadi beribadah kepada Allah, salah satunya sholat ini merupakan sebuah kenikmatan. Merupakan sebuah kebahagiaan, sehingga sesuatu yang ditunggu-tunggu buat kita tuh. Subhanallah. Rasulullah itu, Pak, selalu menunggu datangnya waktu sholat itu. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan begitu indahnya, begitu bahagianya ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika itu wahyu terlambat turun, Pak. Terlambat turun. Kenapa nih wahyu terlambat turun?
Sehingga Rasulullah membuat menjadi hati gelisah terkait di dalam surat Ad-Duha. Salat tahajud itu para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, penamaannya itu langsung dalam Al-Quran. Kalau salat duha, salat istikharah itu dari hadis. Tapi kalau salat tahajud langsung penamaannya di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sepertiga malam bangunlah kalian tuh fatahajjad. Bangun untuk sholat. Sholat apa? Sholat tahajud. Nafilatan lak. Sebagai ibadah tambahan buat dirimu. Ibadah tambahan setelah sholat yang 5 waktu tuh. Sholat tahajud, Pak. Perbanyak, Pak. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat itu kelanjutannya setidaknya ada 3 kemuliaan, 3 keutamaan bagi orang-orang yang mendawamkan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Pertama, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagi orang-orang yang mendawamkan sholat tahajud, bangun malam, maka Allah berjanji kepadanya akan diberikan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang terbaik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, Pak. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun di dunia ini, Allah angkat derajatnya, Pak. Ketika kita seorang pegawai pekerja, ditempatkan dimanapun, berkah, Pak. Bekerja dalam posisi apapun, atas kehendak Allah, sesuai dengan syariat Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjaga, mendawamkan sholat tahajud. Tentu di akhirat, tempat yang terpuji adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, masukkanlah kami kepada tempat yang sidqin, tempat yang benar, dan keluarkanlah kami kepada tempat yang benar. Tuh. Keutamaan orang yang bangun malam tuh, Pak. Allah akan memasukkan kita nih, Pak, kepada tempat masuk yang benar. Kemudian Allah akan mengeluarkan kita kepada tempat keluar yang benar. Kita kan sekarang dimasukkan oleh Allah kepada kehidupan dunia nih, Pak. Memohon kepada Allah ya Rabb, masukkanlah kepada dunia ini tempat dunia yang benar, Pak. Kehidupan dunia ini kehidupan yang benar, Pak. Patuh tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia ini, Pak, sijnun, seperti penjara. Di dunia ini penjara kita nih, Pak. Dunia ini penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Artinya penjara itu ya nggak bebas, Pak. Nggak semua hal itu dihalalkan, ada yang diharamkan. Nggak semua itu diharamkan, ada juga yang dihalalkan. Tuh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita hidup di dunia ini mampu tuh untuk mengetahui yang benar, bukan hanya sekedar mengetahui yang benar, tapi mengikuti yang benar, Pak. Mengikuti yang benar itu. Karena ada orang, Pak, yang tahu akan kebenaran, tapi dia nggak mampu untuk mengikuti kebenaran tuh, Pak. Tapi sebaliknya juga, kita memohon kepada Allah agar kita tahu tuh yang batil tuh. Yang batil itu adalah batil, tapi kita juga diberikan kekuatan oleh Allah agar menjauhi kebatilan itu. Tapi ada juga orang, Pak, yang tahu akan batil itu batil, haram hukumnya, tapi malah mengikuti yang batil itu. Nah, kita memohon kepada Allah tuh, ya Allah, berikan kepada kami ini tempat yang baik, tempat masuk yang baik, yaitu kehidupan dunia yang baik. Nah, ketika Allah mengeluarkan dari dunia nih, mengeluarkan kita dari kehidupan dunia ini kepada alam akhirat, tempatkanlah di alam akhirat itu tempat yang terbaik gitu, Pak.
Ya kemungkinan kita nanti di akhirat itu karena masuk alam kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ujungnya ke sono ada surga, neraka. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditempatkan tempat keluar ketika masuk ke alam akhirat, tempat yang terbaik. Ketika berada di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, ketika masuk ke alam akhirat ujung-ujungnya masuk surga. Mudah-mudahan jamaah Nurul Fatah masuk surga. Amin. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu keutamaan bagi orang yang mendawamkan sholat tahajud itu. Yang kedua, Allah akan memberikan tempat yang terbaik dan akan mengeluarkan kepada tempat yang terbaik. Dan itu doa kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang ketiga, waja'al min ladunka sultanan nasira. Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuasaannya tuh Pak. Menurut logika nggak mungkin nih, tapi bagi Allah mungkin Pak. Allah maha mampu. Semua berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menolong kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditimpa dengan darurat corona nih Pak. Sedih kita melihatnya Pak. Tapi apalagi apa daya, ini semua atas ketentuan Allah.